Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan ke jenis cacat yang selanjutnya, yaitu ada cacat mold material ya. Nah, cacat ini adalah cacat yang terjadi karena adanya ketidaktepatan pemilihan bahan cetakan ya dan desain dari cetakan yang bermasalah ya. Jadi cacat mold material ya. Nah, ya karena mold ini kan cetakan ya. Jadi ini adalah cacat ya, cacat hasil cor ya. Karena ada problem atau ada masalah ya di cetakannya ya. Nah, jadi hasilnya ini bermasalah karena ada masalah pada cetakannya. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada cut and washes ya. Cut and washes, pakai H ya. Washes ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cacat cut and washes gitu ya? Ini ada S-nya ya. Nah, jenis cacat ini terjadi karena adanya bagian cetakan yang rusak atau terdeformasi karena logam cair yang mengalir dengan laju yang tinggi. Nah, jadi maksudnya itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada cetakan ya. Misalnya kita ini yang sederhana saja ya. Nah, misalnya gini. Ini dipotong tengah ya. Jadi ini adalah cetakan gitu ya. Ini pasir ya. Cetakan pasir. Cetakan pasir. Nah, tentunya kita menuang ini ya, menuang logam cair ya. Nah, tapi karena menuangnya terlalu bersemangat gitu ya, menuangnya terlalu mendadak gitu ya, atau tidak pelan-pelan ya, atau langsung gitu ya. Nah, itu nanti akan aliran logam cair itu akan jatuh dengan sangat cepat dan menyebabkan bagian dari permukaan cetakan ini dia berubah bentuk gitu ya. Jadi misalnya ini turun ke sini, kemudian dia akan mengalir ke sini gitu ya. Nah, ketika mengalir kan dia akan mengkikis bagian ini gitu ya. Nah, jadi bagian cetakan yang ada di sini gitu ya, yang di sini itu dia akan cekung gitu ya, dia akan mencekung gitu ya. Nah, jadi seperti kalanya kalau kita menuang air ke pasir, beda antara hasilnya ketika pelan-pelan dan secara cepat ya. Kalau secara cepat pasti ada pasir yang ikut eh, terbawa arus daripada air yang kita tuangkan. Nah, hal yang sama juga sama gitu ya. Terjadi pada logam cair yang dituang secara cepat pada cetakan gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya cetakannya saja sudah berubah, ya hasilnya pun juga berubah ya, tidak presisi dan dianggap sebagai produk cor yang cacat gitu ya. Oke, kita lanjut ke jenis yang kedua. Ya, yang kedua ada swells ya, cacat yang terjadi. Oke, ini satu dulu swells ya. Oke, swells ya. Oke, swells. Nah, karena cetakan tidak dapat mempertahankan bentuknya ya, sehingga terjadi pembesaran ukuran pada hasil cor. Nah, ini ada kata-kata tidak dapat mempertahankan bentuknya. Jadi cetakan berubah ya bentuk ya. Ya. Nah, ini terjadi pada cetakan oke. Ya, terjadi pada cetakan yang cetakan dari logam ya. Nah, jadi katakanlah ini ada cetakan dari logam ya. Ini cetakan logam. Nah, kemudian dituang dengan besi logam cair, katakanlah ini adalah aluminium gitu ya. Nah, logam cair itu kan suhunya tinggi. Nah, suhu tinggi itu menyebabkan
cetakan-cetakan yang umumnya terbuat dari logam itu akan terdeformasi ya. Nah, ketika terdeformasi, maka tentunya eh, cetakan ya akan berubah ya, dimensi cetakan atau ukuran cetakan itu berubah ya, karena ya tadi terjadi ekspansi gitu ya, terjadi deformasi yang diakibatkan oleh suhu daripada penuangan logam cair gitu ya. Sehingga kita juga harus hati-hati ketika memilih cetakan yang berasal dari logam ya. Karena logam itu dia sangat menyerap panas dan panasnya itu digunakan untuk berubah bentuk ya atau berdeformasi ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya ada drops ya. Nah, cacat yang terjadi karena adanya partikel pasir cetak yang jatuh ke atas permukaan yang masih cair ya. Jadi ini adalah drops ya. Sesuai namanya, drops itu adalah jatuh. Nah, apa yang jatuh ya? Partikel pasir cetaknya ya. Nah, jadi misalnya ini ada apa cetakan lagi gitu ya. Ini adalah cetakan pasir. Nah, katakanlah logam cairnya ya sudah masuk semua ya. Ini adalah logam cair. Nah, ketika sudah masuk ternyata cetakannya itu karena dia terbuat dari pasir ya, maka pasirnya itu jatuh gitu ya. Jadi jatuh kemudian mengotori permukaan daripada logam cairnya. Nah, jadi memang ketika membuat cetakan pun juga harus kita perhatikan bagaimana kekuatan cetakan itu bisa mempertahankan bentuknya ya, karena kalau eh, pasir itu kan sangat mudah untuk eh, berubah bentuk ya atau sangat mudah hancur, sehingga ada kemungkinan juga ketika sudah logam cair itu dimasukkan maka ada bagian-bagian daripada pasir itu yang jatuh gitu ya. Nah, dan karena namanya drop maka biasanya jatuh itu di bagian yang tidak terkena logam cair gitu ya, dia akan jatuh gitu ya. Jadi di sini eh, ada pasir-pasirnya gitu ya. Nah, ini ada pasir-pasirnya gitu situ. Oke, itu untuk yang jenis cacat drops gitu ya. Kemudian ada run out gitu ya. Run out terjadi saat logam cair keluar dari rongga cetakan sehingga benda yang ingin dicetak kekurangan logam cair dan pada akhirnya benda yang diinginkan menjadi tidak sempurna ya. Nah, jadi adanya rongga cetakan gitu ya. Keluar dari rongga cetakan ya. Jadi nomor 4-nya run out ya. Jadi misalnya ada lagi gitu ya. Ini ada cetakan lagi. Nah, ini katakanlah ini pasir ya, dari pasir. Ini cetakan pasir. Nah, ketika logam cairnya itu sudah memenuhi tempat cetakan ya. Ini adalah logam cair gitu ya. Nah, ternyata eh, ada bagian dari cetakan pasirnya itu dia seperti membentuk rongga gitu ya, atau mungkin eh, membuatnya tidak sempurna sehingga ada kayak semacam celah gitu ya. Nah, celah ini akan dimasuki oleh logam cair tadi, dia akan masuk ke celah ini gitu ya. Nah, misalnya juga di sebelah sini ada celah lagi gitu ya. Nah, kemudian logam cair juga akan masuk ke sini gitu ya. Nah, sehingga eh, logam cair itu malah kekurangan sendiri. Jadi untuk mencetaknya tidak sepenuhnya mengisi ruangan karena merembes gitu ya, masuk ke rongga-rongga logam cair. Nah, nanti ketika sudah jadi gitu ya, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ada yang kekurangan gitu ya. Jadi kan ini maunya kan semuanya terisi gitu ya, tapi karena
ada bagian dari logam cair tadi tidak masuk ke ruangan, ya tidak masuk sepenuhnya ke ruangan cetak, maka ada bagian yang tidak terisi ya, run out, artinya kehabisan gitu ya. Kehabisan apa? Kehabisan logam cair gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang run out. Kemudian ada lagi fusion ya. Fusion gitu ya. Nah, ini sesuai dengan namanya ada unsur penggabungan. Nah, jadi apa yang penggabungan ya? Terjadi karena adanya partikel pasir yang bergabung dengan logam cair saat proses pengecoran ya. Jadi ada partikel pasir yang bergabung dengan logam cair. Nah, lalu bedanya apa dengan yang drops tadi? Nah, drops kan juga sama ya. Pasir cetaknya bergabung dengan logam cair. Nah, cuma bedanya kalau drops ada kata-kata drop, yaitu apa? Jatuh. Nah, itu pasirnya itu jatuh dari bagian yang tidak terkena logam cair. Nah, sedangkan untuk fusion itu partikel pasirnya bergabung. Jadi misalnya ya di tadi ini, misalnya kita pakai gambar yang ini, jadi eh, bagian-bagian sini gitu ya, cetakan pasir yang sudah terendam oleh logam cair dia terlepas gitu ya, terlepas dan dia masuk ke logam cair gitu ya. Nah, itu kan nanti partikel-partikelnya akan terjebak dan ikut membeku, mengeras di situ ya. Nah, dan itu bisa menyebabkan adanya rongga gitu ya. Jadi ada tidak homogen gitu ya, tidak homogen yang akan mempengaruhi kekuatan daripada logam cair yang sudah dicetak tadi gitu ya. Jadi kalau untuk fusion itu adalah partikel pasir yang sudah terendam oleh logam cair, sedangkan untuk yang drop itu adalah partikel pasir yang dia ada di luar area logam cair gitu ya. Dia jatuh kemudian dan biasanya juga terlihat di permukaan gitu ya. Oke, itu untuk fusion. Apalagi selanjutnya ada metal penetration. Nah, metal penetration ini gitu ya, sepertinya sama dengan run out ya. 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 Nah, ini metal penetration. Nah, yang dimaksud dengan metal penetration adalah cacat yang terjadi saat logam cair memasuki sela-sela pasir cetak, menyebabkan kekasaran pada permukaan hasil cor gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi, misalnya ini ada cetakan ya, saya buat agak besar. Nah, kemudian katakanlah sudah logam cair sudah dimasukkan semua, ini adalah logam cair. Nah, di Nah, kita akan menggunakan pasir cair gitu ya, pasir cetak ya. Nah, di mana pasir cetak itu dia memiliki rongga-rongga ya. Jadi di sini adalah pasir cetak gitu ya. Ada rongga-rongganya. Nah, ketika logam cair itu mengisi cetakan, ada yang merembes ya, tapi tidak separah untuk yang run out ya. Kalau run out itu kan sampai menyebabkan logam cair utamanya kehabisan. Nah, kalau ini tidak kehabisan, tapi dia hanya merembes gitu ya. Jadi ada bagian yang merembes ke sini gitu ya. Merembes, 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 merembes gitu ya. Nah, ternyata rembesan ini ikut membeku ya, terjadi solidifikasi yang menyebabkan meningkatkan kekasaran permukaan. Jadi permukaan daripada logamnya tadi, logam cair yang sudah membeku itu kasar. Kenapa? Karena eh, cetakannya itu ada yang masuk sebagian ke pasir ya, walaupun tidak banyak, mungkin hanya kurang dari 1 mili, tapi hasilnya cukup membuat produk hasil cor itu dia kasar gitu ya. Karena ketika dia masuk ke pori-pori ini kan bentuknya pori-pori itu kan ini ya, apa namanya? Misalnya ini adalah partikel pasir gitu ya. Nah, ini partikel pasir. Nah, ketika masuk itu kan ini ya. Nah, ini kan membentuk semacam eh, lancip gitu ya,
logam cairnya. Nah, nanti ketika diraba dia akan kasar gitu ya, atau lebih lagi masuk ke sini lagi gitu ya, dia akan semakin kasar gitu ya. Nah, ini kan dia tidak bisa halus. Nah, jadi menyebabkan hasil cor itu memiliki permukaan yang tidak apa namanya, tidak halus begitu ya. Oke. Nah, oke itu untuk jenis cacat oh masih ada ternyata ya, red tails ya. Jadi red tails adalah cacat yang ditandai dengan adanya garis retakan pada hasil cor ya. Hal ini terjadi karena panas ya, panas yang berlebihan menyebabkan cetakan pasir berekspansi dan membentuk alur retakan pada permukaan cetakan gitu ya. Nah, jadi red tail itu ya, red red tiles ya. Jadi ketika oke saya pakai gambar saja. Oke, sebentar ada kesalahan. Oke, ya sudah benar ya. Ini red tiles ya. Nah, ini em, jadi ketika oke saya akan menggunakan gambar ini saja ya. Jadi ketika diberikan logam cair itu kan suhunya tinggi ya. Nah, logam menyebabkan pasir cetak di bagian bawah itu seperti berekspansi ya, atau kalau bahasa Jawanya meletek gitu ya. Nah, dalam bahasa Jawa itu dikatakan meletek gitu ya, atau retak ya, membentuk alur gitu ya. Nah, alur itu menyebabkan adanya bentukan yang semacam ini gitu ya. Jadi kan ini di bagian bawah cetakannya dia ada semacam alur retakan. Nah, tentunya alur retakan ini juga akan tercetak juga gitu ya pada benda cor kita gitu ya. Nah, tentunya ini juga akan merugikan karena hasil cor tidak rata dan tidak baik gitu ya. Oke, itu untuk jenis cacat ya, spesifik pada mold material dengan penjabaran semacam ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.